Hari ini ujian soalnya. Nanti lain kali kalau kalian ujian ini apa namanya ujian UKOM harus benar-benar ya apa namanya memahami ya dan nggak terlalu lama. Oke, jadi nanti untuk yang tugas ini saya sambil jalan ya. Untuk yang tugas PBL itu nanti kalian ini ya apa namanya harus sudah siap narasumber ya. Halo, suara saya kedengaran nggak? Iya, Bu. Dengar, Bu. Jadi harus siap narasumber. Nah, narasumber itu diupayakan tuh bukan dari ini ya, bukan dari kakak tingkat, tapi kalau bisa dari alumni gitu. Nah, kemarin saya juga sudah berusaha mencarikan untuk beberapa untuk kelas 2C ya. Kelas 2C itu eh, kalau kalian memang sudah punya kakak alumni yang bisa kalian hubungi, ya nggak apa-apa gitu. Kalau enggak saya nanti coba bantu untuk carikan. Nah, cuma nanti formatnya, jadi format yang halo, Iya, Bu. file tugas 2 sudah ada ya? File tugas 2 itu sudah dikerjakan kan? Ya. Halo. Apa yang simulasi PBL itu, Bu? Ya, betul. Yang simulasi PBL. Nah, itu kan saya suruh kerjakan. Ya, saya suruh kerjakan gitu. Nah, Dulu nomor 7 terus saja. kenapa? Yang disuruh kerjakan dulu itu nomor 7 saja, terus dibagi beberapa kelompok gitu. Ya, yang 7. Tapi nanti format kalian untuk mengerjakan tugasnya itu sama seperti itu formatnya. Jadi, misalnya di industri A ya, apa misalnya industri pabrik, misalnya pabrik semen gitu ya. Nah, nanti di situ kan di poin ke-1 kalian harus menjelaskan eh, apa namanya proses produksinya kan bagaimana di sana, gitu kan? Ya, poin 1 dari tugas 2. Terus nanti di situ juga ada eh, misalnya ada reaksi, tuliskan reaksinya apa di sana. Terus kemudian kalau misalnya yang poin berikutnya itu adalah menunjukkan aliran daripada neracanya. Jadi misalnya aliran A itu eh, apa namanya menunjukkan komponennya apa saja, terus jumlah masanya apa, kemudian kondisinya berapa, misalnya tekanannya, temperaturnya. Nah, itu ya. Dilihat di tugas 2 kan sudah ada itu poin-poinnya. Coba dibuka tugas 2. Jadi nanti masing-masing kelompok itu eh, industrinya berbeda, ya, industrinya berbeda. Misalnya kelompok 1 itu eh, misalnya kalian ambil yang di Cil Samsung Jedang misalnya, terus yang satunya lagi misalnya di pabrik apa namanya pabrik Sasa atau Ajinomoto, kemudian misalnya lagi ada yang mengambil di pabrik semen, ada yang ambil pabrik Petro, tuh. Nah, cuman lingkupnya itu kan kalau misalnya di industri itu kan tidak, maksudnya bukan lingkup yang besar gitu, enggak, tapi kalian melihatnya dari divisinya. Misalnya kalau di semen Gresik itu kan
di Petro itu kan ada beberapa apa namanya proses ya, ada proses produksi misalnya yang menghasilkan H2SO4, ada yang menggunakan apa namanya, ada yang pabrik menghasilkan dry ash. Nah, kayak gitu-gitu bisa diambil gitu. Jadi nggak langsung yang gede banget gitu, enggak. Kalau misalnya dalam satu industri itu terbagi-bagi menjadi beberapa divisi gitu. Nah, itu pentingnya kalian ya. Jadi industrinya yang berbeda satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kemudian apa namanya? Dari situ nanti kan satu kelompok itu akan berbeda di bagian look-nya yang akan dibahas. Tapi untuk yang poin ke 1 sampai ke 6 itu sama ya. Sudah dibuka tugas 2-nya. Tugas 2-nya sudah dibuka. Sudah, Bu. Saya pakai anu soalnya, pakai HP, jadi enggak selesai. Di tugas 2 itu apa saja isinya? Simulasi itu apa aja? Untuk isinya yang pertama ada uraian singkat tentang produknya. Yang kedua ada uraian proses. Yang Ya, ketiga ada aliran proses. Yang keempat ada keterangan aliran proses. Lalu yang kelima peralatan pada prosesnya. hmm. Keenam uraian reaksi jika ada. Ketujuh pengendalian proses. Ya, yang ketujuh itu kan pengendalian proses. Nah, loop-nya itu yang satu kelompok, satu anggota, apa namanya, anggota dalam kelompok itu akan menjadi berbeda di bagian loop-nya itu. Tuh. Bisa dipahami kira-kira? Jadi pada poin 1 sampai 6 itu dalam satu kelompok sama ya Bu ya. Sama, ya, itu sama. Tidak berbeda. Yang membedakan dalam satu satu proses itu nanti kan pastinya akan punya apa namanya loop pengendali yang berbeda. Seperti yang saya contohkan tadi di tugas 2 itu kan prosesnya sama ya, cuman ada beberapa pengendali, ada beberapa loop pengendali dalam proses itu. Nah, kalian yang membedakan di situ nanti dalam satu kelompok tersebut. Tuh. Bisa dipahami nggak kira-kira? Ini sih Bu, ini saya mau bertanya. Misal kalau dalam produksi yang dipilih itu ada 7 loop, begitu Bu. Terus itu dibagi gimana Bu untuk per anggotanya? Jadi misalnya ada 7 loop gitu ya. Kalian cukup ini apa namanya? Cukup satu orang itu membahas satu loop saja dalam proses industri yang sama. Tuh. Baik Bu, terima kasih Jadi Bu. misalnya keanggotaannya di situ ada 5 orang, sorry nggak mungkin ada 5 orang ya. Misalnya 3 orang, berarti ya tiga orang itu yang memiliki 3 loop yang berbeda dalam satu proses industri gitu. Bisa dipahami kira-kira. Contohnya ya seperti di tugas kedua itu, ya kan? Satu proses, tapi dia punya beberapa loop.
Nah, sehingga masing-masing anggota kelompok itu membahas satu loop. Itu kira-kira bisa dipahami. Nah, sekarang apa namanya, untuk alumni ya, kemarin ada beberapa yang bisa dihubungi ya. Nanti saya berikan nomor kontaknya ya. Jadi kemarin ini ada berapa kelompok ini? Ada berapa kelompok ya? 5 kelompok. Halo? Kalian ada berapa kelompok ya? Ya, Bu, 5 bukan nggak salah, Bu. 5 kelompok. 5 kelompok atau satu kelompok 3 orang aja kali ya? Satu kelompok 3 orang, boleh? Jadi nanti kalau 3 orang berarti ada 3 kelompok ya? Berapa orang sih? 10 ya? 11, Bu. Oh, 11. Berarti tetap 4 ya? 4 yang 3-3-2 gitu ya? 3-3-2. Oke. Apakah dari kalian ada yang kira-kira punya koneksi dengan alumni atau punya alumni yang bisa dihubungi untuk membantu tugas kalian? Ada enggak? Adakah di antara kalian yang punya koneksi dengan alumni yang kerja di industri? Halo? Dengar suara saya ya? Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Ada yang punya koneksi dengan alumni? Tidak punya, Bu. Oke, kalau nggak punya, ini nanti ada beberapa apa namanya, beberapa kontak person dari alumni yang bisa kalian hubungi. Nah, saya minta karena saya juga tidak melakukan apa ya, maksudnya saya hanya meminta tolong dengan alumni. Jadi mereka juga tidak tahu tugasnya apa, ya. Tetapi kalian saya harap bisa menjelaskan maksud dan tujuan kalian apa ya, menghubungi alumni tersebut untuk menyelesaikan tugas yang akan kalian kerjakan. Jadi kalian harus jadi penyambung lidah yang baik ya. Jadi apa namanya? Saya berharap dari simulasi dari PBL yang sudah saya berikan kemarin itu mestinya kalian sudah bisa menjelaskan ke alumni bahwa tugas yang akan kita kerjakan adalah seperti ini. Gitu. Kira-kira bisa dipahami nggak dari PBL yang simulasi PBL itu? Makanya kemarin dikerjakan nggak sih simulasinya? Kemarin cuma nomor 7, Bu. Dikerjakan ya? Sudah dikerjakan. Ya, kalau dikerjakan, jadi kalian itu kan saya berikan contoh dari awal sampai kalian yang poin ketujuh aja yang dikerjakan. Nah, nanti kalian harus mengerjakan dari awal. Tuh. Ya, jadi mungkin apa namanya? Mungkin format tersebut itu bisa disampaikan ke alumni ya untuk bisa apa namanya? Bisa membantu kalian dalam menyelesaikan soal ini atau tugas ini. Nah, nanti mungkin nomor kontaknya itu bisa saya berikan ya. Terus kalian tulis nanti di grup Telegram, di grup Telegram ditulis
Misalnya kelompok 1 itu kontak personnya dengan siapa. Nanti coba saya hubungin ke yang bersangkutan ya. Kemudian kelompok 2 dengan kontak person siapa. Nanti biar saya yang membantu untuk menjelaskan. Tapi kalian juga harus menjelaskan gitu loh. Maksudnya saya membantu untuk apa ya, supaya beliau bisa menolong kalian untuk menyelesaikan tugas ini. Gitu. Begitu kira-kira. Satu kelompok berbeda ini ya, berbeda apa namanya, berbeda industri ya. Ada pertanyaan mungkin? Bentar, saya, saya kasih link. Ini ya. Nah, ini ada di grup Telegram itu sudah saya share. Ada Mas Erik, ada Raffi, ya, ada Mas Hasan, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mas Koko. Nah, untuk yang siapa namanya? Mas Erik, Erik sama Koko ini mungkin ini saya dapat dari angkatan 2015 ya. Mungkin kalian bisa bisa mengatakan bahwa dapat nomor kontaknya itu dari Mbak Ajeng ya, dari Mbak Ajeng. Kalau yang Raffi, Mas Hasan maupun Mas Juni ini kalian bisa ngomong kontaknya dari saya. Raffi ini anak bimbingan saya tahun kemarin ya di Samsung Jedang. Kemudian kalau Hasan itu di apa namanya, di Pertamina. Untuk Mas Juni ini di Badak ya. Nah, ini bisa kalian nanti boleh kalian apa namanya, kontak dulu beliau-beliaunya. Nah, kalau beliaunya sudah bersedia, nah kalian tinggal tulis di Telegram, saya coba hubungi lagi ya. Itu kira-kira ada pertanyaan? Halo? Apakah ada pertanyaan? Sepertinya Bu. Oke, berarti untuk hari ini kalian bisa coba kontak dulu ke kakak kelas atau sorry, ke alumni yang bersangkutan tadi. Kalau beliaunya memang tidak bisa atau tidak ada ini ya nanti saya coba cari hubungan lagi untuk alumni yang lainnya. Tapi dihubungin dulu ya. Kalau sudah berarti nanti silakan tulis siapa namanya kontak personnya untuk masing-masing kelompok. Ya, bisa dipahami kira-kira? Bisa, Bu. Apakah Bisa masih Bu. ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kalian bisa ini dulu ya, apa namanya, kontak personnya dulu, kontak alumni. Terus kemudian kalau masih ada kesulitan, tolong segera di Telegram ya, di grup Telegram segera di ini. Kalian harus aktif ini sekarang. Begitu kira-kira? Baik Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya akhiri dulu. Mohon maaf.
eh, kalian berarti minggu depan ada 2 kali waktu ya, 2 waktu ya. Saya mohon keaktifannya ya. Kalau mungkin saya yang lengah ya. Jadi tolong keaktifannya di grup ya, terutama yang online. Saya tolong dibantu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Halo, halo. Sudah kena mental pressure belum? Halo guys, gimana Belum. ini? Lemah. Guys, nggak mau. Ya oke.